Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Ibu Lia Sapriani, SE MAG, selaku dosen mata kuliah Filsafat Ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Prinsip dan Asas Filsafat Ekonomi Islam. A. Perbedaan prinsip dan asas syariah. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Prinsip dalam hal ini berarti kebenaran secara universal yang inheren di dalamnya syariah atau hukum Islam dan menjadikan titik tolak pembinaan. Prinsip syariah meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan syariah yang bersifat universal, sementara prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang syariah atau hukum Islam. Juhaya S. Praja menyebutkan ada 7 prinsip umum syariah. Yang pertama, tauhid, yang kedua keadilan, dan yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat al-huriyah atau kebebasan atau kemerdekaan, dan yang kelima al-musawah, persatuan atau egalite, dan yang keenam ta'awun, tolong menolong, dan yang terakhir tasamuh, toleransi. Menurut Juhaya, prinsip ada yang umum dan khusus. Dari prinsip itu akan tersusun asas hukumnya, dan perbedaan asas hukum itu terumuslah kaidah hukum. Contoh di antara prinsip umum hukum Islam adalah tauhid. Kemudian prinsip khusus adalah bidang ibadah. Prinsip berhubungan langsung dengan Tuhan. B. Perbedaan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan prinsip umum hukum Islam yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah atau suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah. Prinsip diartikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Al-Imran ayat 64, yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, dan kita persetujukan dengan suatu dan tidak pula sebagai menjadikan sebagai yang lain sebagai Tuhan yang selain. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 64. Berdasarkan asal prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi penguasaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, prinsip al-adalah atau keadilan. Prinsip pemerintah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Quran disampaikan dalam berbagai konteks. Selain perkataan, Al-Quran juga menggunakan kata kids dan was. Semua kata-kata tersebut menurut Nur Khalis Majid bertemu dalam ide umum yang berarti sikap tegak yang berkeseimbangan dan jujur. Selanjutnya 3. Prinsip ihsan atau amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dan keadilan. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf artinya hukum Islam digerakkan untuk dan merayakan umat Islam untuk menuju suatu yang baik dan benar, yakni diridai dan dikehendaki Allah. Yang keempat, prinsip al-huriyah atau kebebasan kemerdekaan. Prinsip kebebasan adalah kelanjutan dari prinsip sebelumnya. Kebebasan dari sini adalah
kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, bagai beberapa individual maupun komunal, beberapa keragaman, beberapa bersikap, dan beberapa berpolitik. Kebebasan individual meliputi beberapa dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak pelaksanaan di dalam beragama. Yang kelima, prinsip rububiyah atau Tuhan sebagai pemelihara. Prinsip rububiyah ini merupakan pengembangan dari tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi dua, yakni tauhid uluhiyah atau mengakui hanya Allah yang disembah, dan yang kedua tauhid rububiyah, mengakui hanya Allah sebagai pemelihara yang hakiki. Di samping itu tauhid dibagi menjadi dua sesuai dengan bidangnya, yakni tauhid fil al-aqiyah dan tauhid fil al-muamalah. Prinsip rububiyah dan filsafat ekonomi Islam maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, sebagai satu-satunya pemeliharaan yang paling hakiki terhadap potensi. Yang keenam, prinsip khalifah atau pemerintahan. Prinsip khalifah atau pemerintahan dalam filsafat ekonomi Islam dapat dipahami asumsi bahwa berjalannya pertumbuhan ekonomi dengan baik dan peran negara pemerintahan berjalan dengan baik pula. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejauh mana negara dapat berperan dalam mekanisme pasar dan pengelolaan pembangunan ekonomi lainnya. Peran pemerintahan yang baik sangat diperlukan karena adanya keharusan ekonomi negara terus dengan baik dan profesional. Hal ini pernah diingatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mengatakan al-haququ bil nisham yahlubu. Kebenaran yang dikelola dengan tanpa pengelolaan yang baik, yang artinya kebenaran yang dikelola dengan tanpa pengelolaan yang baik akan dilakukan dengan kebatilan yang dikelola dengan profesional. Yang ketujuh, prinsip tazkiyah, pensucian diri. Beraktivitas perspektif Islam, seorang muslim haruslah menyadari dirinya sebagai hamba Allah dan segala pekerjaannya sebenarnya bermuara kepada penghambaan diri kepadanya. Itulah sebab manusia harus melakukan pensucian diri, kembali ke fitrah dan selalu menyadari kekeliruan jika telah melenceng dari firman fitrahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah dijelaskan bahwa tazkiyah ini adalah elemen penting dalam berfikra, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelum benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan yang terakhir, prinsip mas'uliyah atau pertanggungjawaban. Dalam hadis telah dijelaskan bahwa kita semua adalah pemimpin dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita itu. Dalam hal ini seorang pedagang tentu saja adalah pemimpin terhadap bisnisnya, sehingga dia akan dimintai pertanggungjawaban apakah bisnisnya itu dikelola dengan amanah atau tidak, dikelola dengan profesional atau tidak, prinsipnya hitam atau putih. Yang dilakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, semoga kami dapat diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.